الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم فقهنا في الدين يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المتقين اللهم آمين. طيب نواصل درسنا واليوم إن شاء الله نتعلم الفاعل من جملة الفعلية ونحن إن شاء الله الآن في درس التاسع عشر pelajaran ke-19 min kitab Nahwu dari kitab Nahwu ya. Hal ra'ait al-kitab? Ra'ait. Nah, baik. Marhaban ya Akhdari, kifal hal? Alhamdulillah, khair. Barakallahu fiik. Nahnu al-an fi darsi at-tasi ashar. Pelajaran ke-19 min kitab Nahwi dari kitab Nahwu. Maudu'uhu al-Islam, al-ilmu wal-Islam atau Naam, al-Islam wal ilmu. Maudu'u al-Islam wal ilmu. As-safha al-mi'atain, safha mi'atain wa wahid. Halaman 201. Naqra awalan kama adatuna. Kama adatuna naqra minal kalimat al-jadidah, dari kosakata baru. Nabda atau fil bidayah nabahas anil mufradat al-jadidah atau al-kalimat al-jadidah. Qabla an nuwasil ma'akum soal alladhi yata'allaq bi darsina al-madhi. Ada pertanyaan yang terkait dengan pelajaran kita terdahulu. Boleh tafaddal. Idza laysa hunaka su'al nuwasil naqra istami' wa raddid al-mufradat alladhi qad waza'tu lakum fil majmu'ah. Ini materinya sudah saya berikan ya, udah Anda berikan di grup ya, bisa antum buka. Kalau di layar nggak kelihatan, tapi kalau di layar kelihatan insyaallah kita bisa langsung baca. Antum kalau pakai laptop bisa dibaca. Tapi kalau pakai HP khawatirnya terlalu kecil nggak kelihatan. Baik, naqra, kita mulai. Aqra'u lakum summa raddidu. Saya baca antum ikut. Fikr, fikr, afkar, afkar, hadarah, hadarah, alim, ulama, ta'athur, ta'athur, musyarakah, asas, tariq, turq, tarikh, alam, awalim, al-urubbiyu, al-urubbiyu, al-hadir, ra'yun, ara, al-hadithah, hukmun, ahkam, mithlun, mithal, salaka yasluku, salaka yasluku, ibtagha yabtaghi,
amara ya'muru, nazala yanzilu, khalaqa yakhluqu, radiya yarda, tahaddatsa yatahaddatsu, wada'a yad'u, ta'allama yata'allamu, akhadha ya'khudhu, kataba yaktubu, annatha yu'annithu. Baik. Nabhas anil ma'ani hadhil kalimat. Fikrun atau afkar, fikrun iya mufrad. aja diajar-ajar ya. Sedangkan Diajar-ajari. afkar itu jamak. Artinya pikiran atau pendapat. Pikiran atau pendapat. Nanti ada juga ra'yun nih, atau ara'. Ini juga maknanya sama dengan fikr. Tapi kalau dari sisi itu ya, kalau dari sisi bahasa kita, fikir dan pandangan itu berbeda. Pandangan berarti sesuatu yang dilihat kemudian diberikan pandangan, ya, diberikan pendapat. Nah, tapi kalau fikir itu cenderung kepada yang dipikirkan, ya, kemudian mengeluarkan pendapat. Kadang-kadang maknanya mutarodifan, ya, saling berketerkaitan atau juga muradif, ya, sinonim. Hadarah artinya peradaban atau kebudayaan. Hadarah, al-hadarah al-islamiyah, ya. Al-hadarah al-hadithah. Alim, ulama artinya ilmuwan atau alim, ya, orang memiliki ilmu. Lawannya jahil, nggak punya ilmu. Ta'atsur artinya terpengaruh, ya. Ta'atsur terpengaruh. Kemudian musyarakah, partisipasi atau bergabung gitu, ya. Berserikat, musyarakah. Asas itu dasar atau pondasi. Jamaknya usus, ya, ususun. Dasar-dasar. Thariq atau turuk, jalan atau metode. Tarikh bisa maksudnya tanggal. Al-yaum, tarikhul yaum sabi'ah wa isrin min Oktober, ya, min Oktober. Jadi tanggal 27 dari bulan Oktober. Kemudian kalau sejarah, tarikhul Islamiyah, sejarah Islam. Tarikhul Uroba, sejarah Eropa. Nah, jadi maknanya bisa tarikh, bisa tanggal. Bisa tanggal, bisa sejarah. Alam, awalim itu dunia. Kadang-kadang jamaknya alamin dalam Al-Quran. Atau jamak taksirnya awalim. Urub biyu, ini dari kata asalnya Urubba. Urubba itu Eropa. Benuanya Urubba. Orangnya namanya Urubbiyu. Urubbiyu, artinya orang Eropa. Ada Jawa, orangnya Jawi. Jawiyu. Jawiyun, ya. Indonesia, Indonesiun, ya. Itu orang menunjukkan orangnya. Kalau ada namanya ini di belakang ya bertasdid namanya ya unisbah. Ikutin semuanya ya unisbah. Ya unisbah. Jadi kalau ada satu tempat terus diikuti oleh ya seperti ini menunjukkan orang. Al-hadir artinya sekarang atau orang yang hadir. Ra'yun ara hampir sama dengan fikrun atau afkar tadi. Pendapat atau pandangan. Hadisah sekarang, ya, atau modern. Hukmun, hukum atau aturan. Hukmul i'rab artinya aturan i'rab. Di sini kaitan dengan nahwu, ya. Hukmul i'rab artinya aturan i'rabnya bagaimana? Umpamanya mubtada
hukmuhu marfu. Mubtada itu hukum i'rabnya adalah marfu. Kemudian kemarin kita belajar ismu inna. Hukmuhu, isim inna itu hukumnya adalah mansub. Nah, itu hukmun di sini dalam ilmu nahwu ya. Artinya adalah hukum atau aturan. Misal an-namuzaj ya. Contoh. Salaka yasluku menempuh. Melalui ibtagha yabtaghi mencari atau menuju. Amara ya'muru artinya menyuruh, memerintahkan. Nazala yanzilu turun. Khalaqa yakhluqu menciptakan. Tapi kalau ini nazala yanzulu di depannya ada anzala, ada hamzahnya, maka artinya menurunkan. Tapi kalau nazala yanzilu artinya turun. Khalaqa yakhluqu menciptakan, radiya yarda meridai, haddasa yatahaddasu berbicara, wada'a yada'u meletakkan, atau bisa juga maknanya melahirkan. Meletakkan atau melahirkan. Ta'allama yata'allamu belajar, akhadha ya'khudhu mengambil atau mengajak, kataba yaktubu menulis, annasa yu'annisu menjadikan muannas. Baik. Hadhihi al-mufradat al-jadidah. Maaf soal. Anil mufradat, ada pertanyaan terkait mufradat? Boleh tafaddal. Ada pertanyaan silakan. Tafaddal. Berkaitan dengan nazala ya. Tadi kan ada nazala, ada nazala. Iya. Itu kalau bentuk fi'il amarnya, kalau yang nazala dengan nazala itu beda atau sama? Ya. Kalau fi'il amr itu kan dibangun dari fi'il apa? Fi'il madhi. Nah, Fi'il mudhari. Fi'il mudhari ya. Jadi kalau nazala, fi'il mudhari'nya apa? Nazala yanzilu. Berarti dari fi'il mudhari ini amarnya apa? Inzil. Ahsan, inzil. Ya, caranya adalah huruf mudhari'nya ya-nya dihilangkan, ditambahin alif. Akhirnya dikasrohkan. Akhirnya disukunkan. Inzil. Tapi kalau nazzala ya. Nazzala itu berapa huruf? Nazzala itu ada 4 huruf. Kita akan belajar nanti di sorof ya. Soalnya pekan depan kita belajar sorof ya. Yang 4 huruf. Selama ini kan kita belajar sorof baru yang 3 huruf as-sulasi. Nanti kita akan belajar ar-rubai yang 4 huruf. 4 huruf itu kalau ketika dia menjadi mudhari nazzala, maka sama modelnya ditambahkan huruf mudhara'ah, tapi huruf mudhara'ahnya berbaris dhammah. Bukan nazzala yanzilu, tapi nazzala yunazzilu. Nazzala yunazzilu. Bagaimana cara membuat amarnya? Otomatis sama, dihilangkan huruf mudhara'ahnya. Nazzala yunazzilu. Berarti kalau dihilangkan huruf mudhara'ahnya, amarnya apa jadinya? Nazzala yunazzilu. nazil. Gitu ya, nazzil. Ya. Itu fi'il amarnya. Nah, jadi nanti kita akan buat bagaimana cara membuat fi'il amr dari fi'il yang rubai 4 huruf, khumasi 5 huruf, sudasi 6 huruf. Nah, jadi fi'il itu dalam bahasa Arab dari sisi jenis hurufnya ada 4, secara umum ada 4. Yang pertama adalah sulasi 3 huruf yang sudah sering kita pelajari. Yang pertama, huruf pertama itu disebut dengan fa'ul fi'li. Kemudian huruf tengahnya ainul fi'li, huruf akhirnya disebut lamul fi'li. Nanti ada namanya fi'il ar-rubai 4 huruf. Contohnya ada nazzala ya. Kemudian contoh lain di sini contohnya adakah yang 4 huruf? Akhraja, adkhala, anzala gitu. Kabbaro. Nah, itu 4 huruf. Ada yang nanti khumasi. Contohnya ini. Tahaddatsa, ini 5 huruf ya. Dalnya double, tahaddatsa. Ta'allama. Ya.
Ada juga nanti yang 6 huruf, istaghfar. Nah, itu cara membuat fi'il mudhari'nya dan amarnya tentu berbeda dengan fi'il sulasi 3 huruf. Insya Allah kita akan pelajari. Baik, paham Tom? Nah, Baik, fasbir ya. Fasbir ila waktiha. Bersabar sampai waktunya. Baik. Idza laisa hunaka su'al wasil ila al-qira'ah awin nas. Istami' araddid, dengar dan ikuti. Al-Islam wal ilmu. Al-Islamu wal ilmu. Amara al-Islamu bil ilmi. Fa awwalu ayatin nazalat 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'at fiha ad-da'watu ila al-ilmi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa an Abi Darda'i radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yabtaghi fihi ilma salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa tahaddatsa at-tarikhu an fadlil ulama'il muslimin 'ala al-hadaratil 'alamiyyah. Faqad wada'u katsiran minal kutub allati ta'allama 'alaiha al-urubbiyuna wa wada'a at-tabibani al-muslimani Ibnu Sina wa Az-Zahrawi kutuban fit tibb akhadha anha ulama'ut tibbi fil madi wal hadir wa kataba al ulama'ul muslimuna al ara'a wal afkara allati kanat asasan ta'atharat bihil hadaratul urubbiyatul hadithah. Ta'atharat bihi al hadaratul urubbiyatul hadithah. Wa kana lil mar'atil muslimah musyarakatun fil ilmi fadarasatil muslimatul ulum wa zaharna fi maidanil ilmi wal adab Baik, hadhihi qira'atuna. Antum sataqra'una hadhihi al-qira'ah fil wajibil manzil insyaallah. Baik. Man yuridu hadha? Yuridu an ya'ti bit tarjamah falyatafaddal. Siapa yang mau mencoba atau ane minta ya, ane tunjuk ya. Biar jelas. Wadal dadi. Ta'ti bit tarjamah. Ana Ustaz. Nah, mantap. Al-Islamu wal ilmu. Nah, Islam dan ilmu. ya. Amarul Islamu bi ilmi. Islam memerintahkan dengan ilmu, Ustaz ya. Ya, enaknya bagaimana terjemahannya?
Islam memerintahkan belajar, Islam memerintahkan untuk menuntut ilmu. Nah, begitu ya. Nah, jadi kalau umpamanya kalau diterjemahkan bahasa kita agak janggal, maka disesuaikan dengan bahasa kita. Ya. Baik, terus Fa'awwalu ayati maka ayat pertama nazalat yang diturunkan ala bukan nabi. diturunkan, nazalat. Nazalat Ayat yang kami turunkan. bukan, nazalat artinya Turun. Oh. turun. Ayat yang pertama kali turun Ayat yang pertama kali turun ala nabi atas ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. ya. Ja'at fiha ini apa? Datang dengannya Ustaz. Ya, ja'at fiha ya datang padanya Datang atau padanya. menerangkan padanya ya. Oh ya. Ad-da'watu ilal ilmi. Ya. Seruan untuk menuntut ilmu. Ya, seruan untuk menuntut ilmu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, bacalah. Bismi dengan Rabbika, nama Tuhanmu, allazi khalaq, yang telah menciptakan. Yang akan menciptakan. Baik. Wa an Abi Darda'i, dan dari Abi Darda radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Radhiyallahu anhu. semoga Allah meridhoinya. Baik, hadhil ibarah ad-du'a ya. Ibarah ad-du'a ini menunjukkan apa doa ya kepada sahabatnya radhiyallahu anhu. Baik. Islamir. Qala, berkata Nabi tadi. Ya. Nabi berkata atau bersabda, Nabi bersabda, man, siapa yang salaka menempuh torikon, jalan, yabtaghi fihi, mencarinya, ya mencari pada jalan tersebut fihi ya. Mencari pada jalan tersebut ilman, ilmu, salakallahu bihi, Allah memudahkan apa? Salah. Ya, Allah memberikan jalan gitu ya. Allah memberikan jalan torikon ilal jannah, ke surga. Ya, kalau bahasa tadi bahasa apanya? Bahasa salaka tadi apa artinya salaka? Menempuh. Menempuh. Tapi di sini kan Allah bukan diartinya Allah menempuh dengannya, bukannya? Ya. Sesuai kan artinya Allah menjadikannya gitu ya. Allah menjadikannya jalan ke surga. Menuju surga. Ya. Apa yang ditempuhnya itu, maksudnya ditempuh orang itu al-ilman. Ya berarti dia sedang menempuh jalan. Allah menjadikannya sebagai jalan menuju surga. Menuju surga. Kira-kira begitu terjemahannya ya. Baik, ahsantah. Berikutnya. Man. Ibrahim, tafadhal. Tahaddatsat tarikhu an fadlil ulama'il muslimin alal hadratil alamiyah. Dan diceritakan dalam sejarah. Nah, gimana caranya? Bisa juga seperti itu. Tapi sejarah berbicara gitu. Tapi benar tadi diceritakan dalam sejarah, tepatnya begitu ya. Supaya artinya lebih pas gitu ya. Nah, karena secara zahir sejarah itu nggak mungkin bercerita gitu ya. Nah, tapi yang ada yang menceritakan maksudnya dalam sejarah. Walaupun di sini tarikh ini sebagai fa'il ya. Sejarah berbicara gitu harusnya. Sejarah berbicara. Tapi Pak ya diterjemahkan. Nggak apa-apa, terjemahan seperti itu boleh juga. Tepat. Sejarah berbicara dari di sini tentang ya, tentang fadl, mana fadl? Keutamaan para ilmuwan kaum muslimin. Ya, para ilmuwan muslim atas kehadiran, atas kemajuan atas kemajuan peradaban
Al-alamiyah apa alam? Al-alamiyah. Dunia ya. Dunia. Jadi Atas artinya kemajuan peradaban dunia. ya disebutkan dalam sejarah tentang keutamaan siapa? Para ulama ilmuwan muslim ya, tentang peradaban dunia. Kok sumbangsi atau apa ya, keutamaan ilmuwan muslim untuk kemajuan atau peradaban dunia. Istamir. Qad wada'u katsiran minal kutubil lati ta'allama 'alaihal urubiyun. Baik. Apa artinya? Maka sungguh mereka meletakkan Nah, banyak. di sini wada'u artinya meninggalkan, tepatnya nah ya, meninggalkan. Ya. Maka sungguh mereka banyak meninggalkan dari kitab-kitab yang mempelajari padanya, yang dipelajari padanya oleh orang Eropa. Ya, intinya yang kitab-kitab itu orang-orang Eropa mempelajarinya. Jadi enaknya artinya adalah dan sungguh mereka telah meninggalkan banyak kitab yang orang-orang Eropa mempelajari kitab tersebut. Nah, gitu ya. Biar enak. Jadi huruf biun ini kan dalam bahasa Arab posisinya sebagai fa'il, pelaku. Kalau bahasa kita pelaku itu adanya di awal. Maka cara menerjemahkan dalam bahasa kita adalah orang-orang Eropa itu mempelajari kitab alaiha, kitab tersebut. Nah, gitu enak. Baik. La ba'sa. Istamir. Fawada'at tabibanil musliman ibn Sina az-Zahrawi kutuban fit tibbi akhada anha ulama tibbi fil madi wal hadir. Ahsan. Maka wada'at di sini apa Ustaz? Wada'at meninggalkan. Ditinggalkan Ustaz. Para ulama. Meninggalkan. Ya. Maka dua orang dokter ya, dua orang dokter Islam ya. Yaitu siapa? Dua orang dokter Islam yaitu Ibnu Sina dan Az-Zahrawi ya, meninggalkan kitab dalam ilmu kedokteran. Dia mengambil para ulama dalam ilmu kedokteran. Para ulama mengambil darinya ilmu kedokteran di waktu yang dulu dan sekarang. Di masa lalu dan sekarang. Jadi dua orang dokter Muslim yaitu Ibnu Sina dan Zahrawi meletakkan atau meninggalkan ya kitab-kitab bidang kedokteran yang para ulama atau para ahli kedokteran masa lalu dan sekarang merujuk kepadanya. Akhadha anha kita artikan merujuk kepadanya atau mengambil darinya, yang merujuk kepadanya. Nah, jadi kalau antum menerjemah bahasanya pilihannya harus itu ya tepat supaya ketika orang lain membaca terjemahan itu orang lain mudah memahami. Karena ini itu ya. Maksudnya kita hari ini akan belajar namanya jumlah fi'liyah. Fi'ilnya dulu baru fa'ilnya. Tetap menerjemah dalam bahasa kita harus kita terjemahkan subjeknya dulu atau fa'ilnya dulu baru fi'ilnya ya. Nah, seperti ini kan antum. Akhadha anha ulama. Kalau secara teks artinya mengambil darinya para ulama.
kedokteran. Nah, itu kan agak membingungkan gitu ya. Sama tadi, fawadu'at tabibanil muslimani Ibnu Sina wa Zahrawi kutuban. Maka meninggalkan dua orang dokter Islam, Ibnu Sina dan Zahrawi. Itu kan agak bingung. Nah, jadi kalau yang enaknya adalah dua orang dokter Muslim, Ibnu Sina dan Zahrawi meninggalkan. Nah, begitu ikhwan. Paham tuh? Fahim. Baik. Man akhirah. Man akhir. Siapa yang mau terakhir ini? Dua paragraf lagi. Tafadhal. Enggak aneh tunjuk lah. Kalau ditunjuk khawatir. Tafadhal. Yang mau mencoba silakan. Mana Ustaz? Nah, tafadhal Syekh. Wa katabal ulama'ul muslimuna, dan ulama atau para ilmuwan Islam Ya. menulis al-ara'a wal afkara, pendapat dan pikiran mereka, Ya. allati kanat asasan ta'assarat bihi, yang Menjadi jadi asas atau dasar, ya pondasi ya. fondasi yang mempengaruhi dengannya gitu ya. Ya, dengannya maksudnya pondasi itu mempengaruhi al-hadaratul urubiyah al-hadisah. Nah, ini juga al-hadaratul urubiyah al-hadisah ini sebagai fa'il dari fi'il ta'assar. Nah, kira-kira terjemahan enaknya bagaimana? Peradaban Eropa modern terpengaruh oleh asas-asas itu tadi ya, Tersebut. Ya, asas-asas pemikiran tersebut ya. Islam gitu ya. Maksudnya tadi kan kata ulama ul muslimun al-ara wal afkar ya. Para ahli, para ilmuwan kaum muslimin menulis pandangan dan pemikiran yang berkaitan dengan yang menjadi pondasi kemajuan peradaban Eropa modern yang mempengaruhinya ya. Yang mempengaruhinya. Kanat asasan ta'assarat bihil hadaratul urubiyah al hadisah. Yang menjadi pondasi yang menjadi dasar yang mempengaruhi dasar gitu kan, mempengaruhi dasar peradaban Eropa modern gitu ya. intinya dasar ini mempengaruhi peradaban Eropa modern ya. Dengan asas tersebut bihi, dengan asas ini ta'assarat al-hadaratul urubiyah al-hadisah. Kemajuan Eropa modern ya terpengaruh dengan pondasi tersebut atau dengan dasar tersebut gitu ya. Jadi ini enaknya bukan mempengaruhi tapi terpengaruh. Ta'assarat artinya terpengaruh. Nah, karena dia adalah fi'il dari al-hadaratul urubiyah. Jadi mengartikan enaknya terpengaruh. Yang dasar tersebut ya al-hadaratul urubiyah al-hadisah, peradaban Eropa modern terpengaruh dengannya. Nah, gitu ya. Terpengaruh dengannya. Jadi ta'assarat enaknya diartikan apa? Terpengaruh. Wadih ya? Insyaallah. Ya, intinya keterampilan memilih kata lah ya. Biar gampang. Bagus terjemahan. Tafadhal, Istamir. Saya lihat buku aja soalnya Nah. itu Tafadhal. wa kana lil mar'atil muslimati musyarakatun fil ilmi. Dan adapun bagi perempuan Islam berpartisipasi dalam ilmu pengetahuan gitu. Ya, dan wanita Islam juga berpartisipasi atau terlibat ya dalam mencari
dalam mencari ilmu, ya. Istamir pada rosatil muslimatul ulum. Maka perempuan muslim belajar ilmu. Al-ulum artinya banyak Ilmu. Nah, banyak ilmu. Begitu ya artinya. Para perempuan Islam belajar banyak ilmu, ya. Wa dhaharna fi maidanil ilmi wal adab. Ya. Nampak. Ya, mereka Telah nampak. Ya, siapa yang nampak di sini? Para wanita muslimah tadi ya. Zoharna nunun niswah. Mereka nampak atau muncul di Maidan ilmu, artinya lapangan. Lapangan ilmu dan adab. Cuma enaknya apa ya? Lapangan ini diartikan apa? mungkin Bahasa Indonesianya yang enak. Intinya mereka muncul ya atau terlihat ya di dunia ilmu dan adab ya, atau di bukan komunitas ya, di ya lapangan ilmu dan adab lah, di lapangan ilmu dan adab. Nanti kita cari arti tepat enaknya ya. Maidan ya, maidan itu sebetulnya artinya lapangan ya. Maidan, daerah lapisan area lingkup ya, atau arena ya. Daerah tepatnya sih apa ya, lingkup ilmu dan adab. Jadi muncul wanita-wanita muslimah itu di lingkup ilmu dan adab. Wadih ya ikhwan? kalau Fahimtum? Fahimna. Soal mawjud? Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita akan belajar hari ini namanya al-fa'il. Ya, al-fa'il. Dari istilah ini kita waktu itu sudah belajar ya. Dalam jumlah fi'liyah itu ada beberapa istilah. Kalau dalam jumlah ismiyah, istilah subjek predikatnya adalah mubtada dan khobar. Tapi kalau jumlah fi'liyah, maka istilah subjek predikatnya dan objeknya adalah, kalau subjeknya disebut dengan al-fa'il, al-fa'il atau pelaku. Kalau predikatnya disebut dengan al-fi'lu, al-fi'lu. Nggak ada yang panjang, pendek ya, al-fi'lu. Itu artinya apa? Predikat atau kata kerja. Kemudian objeknya kalau ada disebut dengan maf'ulun, maf'ulun ya. Maf'ulun, akhirnya panjang, maf'ulun. Contohnya, saya makan nasi, ya, atau yang gampangnya Ahmad makan nasi. Nah, maka dalam jumlah fi'liyah Ahmad itu apa namanya? fa'il. Nah, al-fa'il. Fa-nya panjang, ainnya kasrah, lamnya pendek. Fa'il. Artinya apa? Arti dari fa'il apa? Subjek atau pelaku. Baik. Kemudian makan, Ahmad makan nasi. Makan apa istilahnya dalam jumlah fi'liyah? Fi'il. Al-fi'lu. Ya, al-fi'lu. Fa-nya baris kasroh, ainnya sukun, lamnya pendek. Al-fi'lu. Artinya apa al-fi'lu? Predikat atau kata kerja. Ya, kata kerja. Karena namanya jumlah fi'liyah, maka biasanya adalah al-fi'lu awal yu'awwalu minal fa'il. Jadi wajib bukan biasanya justru wajib ya. Yajibu 'alal fi'li
Yu'awwilu minal fa'il. Wajib bagi fi'il untuk diawalkan dari fa'il. Contohnya amarul Islam bil ilmi. Ya. Mana fa'ilnya di sini? Ainal fa'il? Al-Islam. Baik. Al-fa'il al-Islam. Pelakunya adalah Islam. Sedangkan amaro ini disebut dengan apa? Al-fi'lu. Al-fi'lu. Ya. Ja'at ad-da'watu. Ja'at fiha ad-da'watu. Ya. Mana fa'ilnya? Mustatir. Da'watu. Nah, dakwah bukan mustatir. Ada ya? Nah, bukan mustatir. Ad-da'watu. Ada. Kecuali dakwahnya nggak ada baru mustatir. Maka fa'ilnya ad-da'wah. Mana fi'ilnya? Ja'at. Nah, ini disebut dengan apa? Jumlah al-jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena fi'ilnya duluan baru fa'il. Fi'ilnya itu predikatnya dulu baru subjeknya baru fa'il. Ini namanya al-jumlah fi'liyah. Baik, sekarang kita lihat jenis-jenis fa'il. Ya. Fa'il itu secara sebelum kemari dulu. Biar jelas ya. Fa'il itu jenisnya dua. Az-zahiru wal mudmar. Ikutin. Az-zahir. Zahiru. Al-mudmaru. Al-mudmaru. Ya. Kalau zahir fa'ilnya berupa isim zahir. Ya, isim benar, isim zahir ya. Isim zahir itu yang terlihat ya, isimnya ada ya. Katanya itu berbentuk isim yang jelas ya. Nah, contohnya adalah zahabat talibu. At-talibu ini isim zahir namanya. Lawan dari zahir adalah al-mudmar atau dhamir. Zahabtu ilal madrasah. Maka fa'ilnya di sini pelakunya adalah dhamir. Namanya dhamir muttasil kalau kelihatan. Kalau dhamirnya nggak kelihatan, umpamanya nggak ada tuhnya di sini zahaba ilal madrasah. Zahaba ilal madrasah, maka fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Jadi fa'il dhamir itu ada dua. Dhamir muttasil, kelihatan dia nyambung yang merah ini, atau dhamir mustatir, tersembunyi. Gitu ya. Ini jenis dari fa'il. Nah, itu kalau fa'il dhamir mustatir. Kalau di sini ad-da'watu ini zahir. Jenisnya adalah mufrad dan alamat i'rabnya adalah dhammah. Nah, jadi fa'il itu adalah hukumnya marfu'un. Jadi hukum dari fa'il hukumnya marfu'un. Fa'il itu wajib kita baris dhammah belakang. Amarul Islam. Berarti pengertiannya adalah apa artinya amarul Islam? Man yarif? Islam memerintahkan. Nah, Islam memerintah. Islam memerintahkan. Dari mana kita tahu di sini fa'ilnya Islam? Karena Islam itu berbaris dhammah. Kita baca dhammah. Amarul Islam. Kalau gundul, gimana menentukannya? Nah, min sigatil jumlah dari bentuk kalimat. Ya. Kalau umpamanya kita baca ini fathah, amarul Islam, maka artinya bukan Islam memerintahkan, justru Islam itu menjadi yang menjadi objek, ya. Dia memerintahkan Islam. Dia memerintahkan Islam. Supaya Islam itu menjadi fa'il yang memerintahkan, maka huruf terakhirnya harus hukumnya marfu atau berbaris dhammah, gitu ya. Ja'ad da'watu. Artinya apa? Dakwah datang, ya. Nah, dakwah datang atau dakwah tiba, ya. Maka yang tiba itu adalah dakwah. Kenapa? Dakwahnya marfu hukumnya. Ya. Tapi kalau ji'tu bidda'wati majrur umpamanya, maka dakwah ini bukan menjadi fa'il, bukan pelakunya. Kapan dia menjadi pelaku? Kalau huruf akhirnya kita hukumi marfu atau berbaris dhammah. Ini bentuknya adalah mufrad tunggal. Kadang-kala
fa'il itu bentuk isim zohirnya adalah jamak muannas. Nah, kalau jamak muannas perhatikan ikhwan, fiilnya harus dikasih ta ta'nis. Darosat dikasih ta ta'nis. Kalau fiil mudhari pakai huruf mudharanya ta, tadrusu. Ya. Kalau fiil madhi dikasih ta ta'nis belakangnya darosat. Tapi karena tanya sukun di depannya alif lam sukun, maka sukun yang pertama diganti dengan baris kasroh. Jadi bacanya asalnya darosat al muslimat menjadi darosatil muslimat. Ya. Nah, jadi muslimat di sini bentuknya ya jenisnya adalah jamak muannas salim. Kenapa? Karena di akhirnya ada alif dan ta. Ya. Hukumnya hukum fa'ilnya di sini adalah marfu' dengan baris dhammah. Ada bentuknya jamak taksir. Ya. Nah, jamak kalau jumlah fi'liyah, kalau kita belajar jumlah ismiyah, mubtada'nya jamak maka khobarnya juga harus jamak. Mubtada'nya musanna, khobarnya harus musanna. Mubtada'nya mufrad, khobarnya harus mufrad. Tapi dalam jumlah fi'liyah, kalau fa'ilnya jamak, maka fiilnya mufrad bentuknya seperti ini kan. Nah, ini kan jamak nih muslimat, al ulama jamak, tapi fa'ilnya bentuknya mufrad. Fiilnya kata kerjanya bentuknya mufrad. Jadi untuk bilangan dia tidak terpengaruh. Yang terpengaruh apa? Yang terpengaruh muzakkar muannas. Kalau fa'ilnya muannas, maka fiilnya dikasih ta ta'nis. Kalau fa'ilnya muzakkar, maka fiilnya tanpa tanda muannas, tanpa ta'nis, gitu ya. Sama juga umpamanya dua tabibani, maka fiilnya enggak terpengaruh. Nah, jadi yang berpengaruh antara fiil dan fa'il itu hanya muzakkar muannas saja. Ta'allama 'alaiha urubbiyun, urubbiyun jamak, fiilnya tetap bentuknya mufrad, ya. Enggak itu ya. Enggak dikasih waw jamak ta'allamu gitu ya. Wa doa katabu enggak. Nah, jadi enggak terpengaruh. Hakadha ikhwan ya. Kalau musanna jenis fa'ilnya maka tanda baris dhammahnya adalah alif. Kenapa? Karena li'annahu musanna. Kalau jamak muzakkar salim maka alamat i'rabnya tanda baris dhammahnya ada tanda rafa'nya, tanda marfu'nya adalah waw. Kenapa? Karena jamak muzakkar salim. Baik, atahuna aku soal. Sampai di sini ada pertanyaan? Fadhal. Kalau tidak, ini di layar seperti ini, ikhwan. Perbandingan antara jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah, ya, kata yang pertama itu disebut dengan mubtada, kata yang kedua disebut dengan khabar. Ahmadu qalibun. Ahmad adalah seorang siswa, ya. Ahmad seorang siswa atau seorang mahasiswa. Maka Ahmad itu posisinya sebagai mubtada, sedangkan talib itu sebagai khabar. Ya. Tapi seumpamanya Ahmad ini diganti umpamanya isim musanna, ya. At-talibani, atau ini kita ganti jangan Ahmad Talib, ya. Umpamanya at-talibu mahirun. At-talibu mahirun. Maka ketika menjadi musanna bentuknya jadi apa ini? Man yastati? At-talibani. Ya, at-talibani Mahirani. mahirani. Kalau bentuknya jamak? At-talibuna mahiruna. Ahsan. Itu jumlah ismiyah. Jadi setiap mubtada'nya berubah bilangannya, maka khobarnya ngikutin. Tapi beda dengan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah bentuknya seperti ini. Qara'a Ahmad al-kitab. Qara'a ini disebut dengan fi'lun. Kata kerja atau bahasa Indonesianya predikat. Ahmad ini disebut dengan fa'il atau subjek bahasa Indonesianya, ya. Dalam jumlah fi'liyah. Al-kitab ini maf'ulun bi atau objek. Fa'il hukumnya marfu berbaris dhammah.
Qara Ahmadul kitab. Ahmad membaca kitab. Nah, kalau kita ganti Ahmad ini dengan 2 orang mahasiswa membaca kitab. Nah, man yastati. Siapa yang bisa merubahnya? Tafadhal. Qara'at talibani Ya. al-kitaba. Ahsanta. Qara'at talibani al-kitaba. Apakah ada perubahan qira'ahnya? Tidak ada, Ustaz. Tidak. La yataghayyar, tidak berubah ya. Nah, sekarang umpamanya at-talibaninya kita ganti jamak, at-tullabu. Nah, jadi bagaimana bentuknya? Qara'at tullabu al-kitaba. Ahsan, ya. Apakah terpengaruh fiilnya dengan jamak? Nah, Tidak. Nah, sekarang jamak Ahmad kita ganti dengan Fatimah. Gimana jadinya? Qira'at Qara'at Qira'at Fatimatu. Qira'at Fatimatu al-kitab. Nah, jadi seperti itu kan ya. Kalau muzakkar muannas fa'ilnya, subjeknya dalam jumlah fi'liyah, maka mempengaruhi fi'ilnya. Fi'ilnya harus menyesuaikan muzakkar atau muannas. Tapi kalau adad atau bilangan jumlah gitu ya, fa'ilnya mufrad, fa'ilnya mau musanna 2, mau jamak, itu tidak mempengaruhi fi'ilnya, tidak mempengaruhi fi'ilnya. Kecuali dibalik ya. Kalau dibalik namanya jumlah ismiyah jadi. Umpamanya at-talibu qara'a. Seperti itu. Tapi kalau mau musanna at-talibani qara'a gitu ya. Kalau jamak at-tullabu qara'u. Nah, kalau dibalik dia menjadi jumlah ismiyah maka fi'ilnya mengikuti. Hakaza. Wadih. Mungkin agak berat sedikit nggak apa-apa ya. Soalnya nanti lihat tayangan lagi. Oke, kita baca kaidahnya ya. Kita baca al-qaidah. Istami' uraddid, dengar dan ikuti. Al-qaidah. Al-ula. Al-fa'ilu, ini bukan fa'ulu tapi al-fa'ilu. Ainnya ganti barisnya ya di kitab antum. Al-fa'ilu ismun yadullu 'ala allazi fa'ala al-fi'la wa yakunu marfu'an. Kita terjemahkan ya. Al-fa'il atau subjek. Al-fa'ilnya adalah subjek dalam jumlah fi'liyah. Nah, tapi kalau subjek dalam jumlah ismiyah apa namanya? Man ya'rif? Subjek dalam jumlah ismiyah namanya? Mubtada. Ahsan. Jadi al-fa'il itu istilah subjek dalam jumlah fi'liyah. Yaitu ismun yadullu 'ala allazi fa'ala al-fi'la. Isim yang menunjukkan atas yang melakukan pekerjaan. Jadi isim yang menunjukkan orang atau sesuatu yang melakukan pekerjaan. Orang atau sesuatu yang melakukan pekerjaan. Wa yakunu marfu'an. Keadaannya ya, keadaan baris akhirnya marfu'an. Keadaannya atau hukumnya adalah marfu' ya. Dia dihukumi dengan marfu' ya. Baik. Ats-tsaniyah. Yakunul fa'ilu marfu'an bid-dhammah. Fa'il keadaannya dihukumi dengan marfu' atau dimarfu'kan bid-dhammah dengan dhammah ya. Dihukumi marfu' dengan dhammah. Kapan? Ikutin, idza kana mufradan. Mithlu amara al-islamu bil ilmi. Idza kana jam'a muannatsin saliman. Mithlu darasatil muslimatul ulum. Idza kana jam'a taksirin. Mithlu katabal ulama'ul muslimuna ara'ahum. Jadi keadaan fa'il itu kondisinya
atau dihukumi marfu. Marfu'nya dengan apa? Dengan dhamma. Kapan? Kalau dia kondisi fa'ilnya adalah mufrad, isim mufrad. Isim tunggal. Contohnya amarul islamu bil ilmi. Islam menyuruh memerintahkan untuk menuntut ilmu. Maka Islam di sini karena bentuk katanya kata mufrad, kata tunggal, maka dia tanda rofaknya berbaris dhamma. Sama kalau jamak muannas salim juga seperti itu. Darasatil muslimatu berbaris dhamma. Jamak taksir juga al ulama jamak taksir. Katabal ulama'u, ya. Maka marfu'nya dengan dhamma. Baik, berikutnya ats-tsalisah. Ketiga ya. Wa yakunul fa'ilu marfu'an bil alif idza kana musanna. Mithlu wada'at tabibani kutuban fit tibb. Fa'il, al-fa'il keadaannya dirofakkan dengan alif. Tanda baris dhammahnya dengan alif. Kapan? Idza kana musanna. Kalau kondisinya musanna. Contohnya wada'at tabibani kutuban fit tibb. Tabibani ini hukumnya marfu, tapi enggak dengan baris dhammah, tapi dengan alif. Kenapa? Karena at-tabibani ini musanna. Wa yakunu marfu'an bil waw. Kadangkala kondisinya adalah fa'il itu kondisinya dirofakkan dengan waw. Kapan? Idza kana jam'a mudzakkarin salim. Kalau dia bentuknya jamak muzakkar salim. Contohnya ta'allama 'alaihal urubbiyun. Asal katanya urubbiyu. Tapi karena dia jamak muzakkar salim tambahin waw dan nun di belakang. Urubbiyun, ya. Nah, ini bentuk jamak muzakkar salim. Maka tanda rofaknya, tanda baris dhammahnya adalah waw, ya. Karena kalau dia kasroh atau fathah maka menjadi ya. Urubbiyin, gitu ya. Muslimin kalau kasroh. Tapi kalau dhammah muslimun, urubbiyun. Yu'annasul fi'lu ma'al fa'il mu'annas. Mislu darasatil muslimatul ulum. Fi'il dimuannaskan atau dikasih tata anis, tanda muannas. Ma'al fa'il muannas. Kalau fa'ilnya muannas, ya. Jadi kalau dia fa'ilnya muannas, fa'ilnya mana? Muslimat muannas, maka fi'ilnya darosa dikasih ta di belakangnya. Darosat al muslimatu. Tapi karena sama-sama sukun, darosat ta-nya sukun, al muslimat lamnya sukun, nggak mungkin dua sukun bisa dibaca dalam bahasa Arab. Bertemu dua sukun itu nggak mungkin. Maka salah satu sukun harus hidup, ya. Yang awal dihidupkan. Darosatil muslimat. Nah, maka karena fa'ilnya jamak muannas menunjukkan perempuan, maka fi'ilnya dikasih tata anis, dikasih tanda perempuan. Bunyinya bukan darosa tapi darosat. Tapi kalau di sini al-muslimuna, maka fiilnya enggak pakai tata anis, cukup darosal muslimuna. Baik, hakaza ya kawan. Nah, ini contoh i'rab, ya. Kita gantian lah ya. Tafadhal Supriyadi. Nama zizulil i'rab iqra. Raqmul awal. Contoh i'rabnya. Amarul islamu bil ilm. Amara fi'lul madhi. Al-islam fi'lun madin. fi'lun madin. Kamu fa'ilun marfu'un bid dhammah. Ahsan. Kenapa marfu'un bid dhammah? Li'annahu Ismul mufrad, ya. Karena Islam itu ismul mufrad. Jadi marfu'nya dengan dhammah, tapi dia tidak disebutkan alasannya. Karena memang tanda asli dari marfu' itu apa? dhammah. Dhammah. Jadi nggak disebutkan alasan.
Karena aslinya memang tanda rofa itu adalah dhamma, gitu ya. Ahsanta. Jadi begitu ya mengirabnya ya. Jadi amara fi'lun madin. Harusnya ada mabniun alal fathi ya. Cuma kita sementara fi'lun madin saja. Al-Islam kedudukannya sebagai fa'il. Hukumnya marfu. Marfunya dengan apa? Dengan tanda aslinya itu dhamma. Ahsanta. Baik. Berikutnya Dodi tafaddal. Iqra al-i'rab ats-tsani. Darasatil muslimatul ulum. Nah, darasatil muslimatul ulum. Baik. Darasat ta'nis. ya, darasa fi'lun madin. Wa ta'u ta'ut ta'nis. Kemudian al-muslimat Al-muslimat fa'il. ya, Marfu'un hukumnya apa? bidhamma. Marfu'un bidhamma. Ahsan. Ya, seperti itu mengirabnya ya. Berikutnya Gusnan tafaddal. Tafaddal ya. Ya Ustaz. Wa doa ibani kutuban fit tib Ahsan. ilun madi Wa doa fi'lun madin. tobibani ya wa doa fi'lun madi Ya. at-tobibani fa'ilun marfu'un bil alif li'annahu musanna. Ya, artinya apa wadoa? Wadoa itu fi'lun madi. Fi'lun madin artinya apa? Fi'il Meletakkan. bukan wadoanya artinya, tapi fi'lun madin itu artinya apa? Ya Ustaz. Oh. Fi'lun madi, fi'lun madi lah, fi'il madi Ustaz ya. Ya, fi'il madi. Kalau secara Indonesianya kata kerja kata kerja lampau ya. Oh, kata kerja lampau. Ya, cuma memang diterjemahkan supaya enggak ribet fi'il madi gitu aja. Oh iya Ustaz ya. At-tabibani fa'ilun marfu'un bil alif bi annahu musanna. Apa mana fa'ilun marfu'un bil alif bi annahu musanna? Apa arti fa'ilun marfu'un bil alif? Fa'ilun subjeknya Ustaz ya. Subjek ya, subjek. Subjek dalam jumlah Subjek. subjek dalam kalimat atau subjek jumlah? dalam jumlah marfu'. Fa'il itu istilah subjek dalam jumlah apa? Dalam jumlah Fa'il subjek. Oh, dalam jumlah fi'liyah ya, namanya fa'il. iya. Oh. Tapi kalau jumlah ismiyah, fa'ilnya apa? Kalau jumlah ismiyah apa Ustaz? Apa itu namanya? Mubtada. Mufrad ya, mufrad. Mubtada ya, mubtada. Semua ngomong. Fa'ilun marfu'. Fa'il hukumnya marfu. Ya. Marfu. Marfu'nya dengan apa? Alif Ustaz. Bil alif. Marfu dengan alif. Li'annahu musanna. Karena bentuknya musanna Ustaz. Nah, ya. Karena marfu itu kan tanda aslinya adalah dhamma. Tapi di sini dengan alif, nggak bisa dengan tanda asli, nggak bisa dengan dhamma. Kenapa nggak bisa dengan dhamma? Karena dia musanna. Karena dia bentuk kata bermakna dua. Dua ya. Menyatakan dua. Ahsan, wadah ya. Bisa dipahami? Bisa Ustaz, bisa. Alhamdulillah. Bisa Ustaz. Berikutnya adalah siapa yang belum? Ibrahim, tafadhal. Allama 'alaihal urubiyun. Ta'allama fi'lun madin. Ta'allama adalah fi'il madi. Ya. Al-urubiyuna fa'ilun marfu'un bil wawi
annahu al-urubiyun menjadi fa'il, tanda rafa'nya dengan wawu karena dia adalah jamak muzakkar salim. Ahsanta, Masya Allah. Fahimtum ya ikhwan? Wadih? Ma'akum soal, tafaddal. Ada pertanyaan silakan. Kalau tidak kita coba ajak itu dulu ya. Memahami jenis-jenis fa'il. Contoh kalimat zahaba. Zahaba. Jenis fa'il. Zahaba. Tak ada ya. Tak ada. Zahaba Aliyun. Tak ada ya. Li Yun. Zahaba Aliyun. Mana fiilnya? Aina al-fi'il? Zahaba Zahaba. Aina al-fa'il? Aliyun. Aliyun. Aliyun ini fa'il. Jenis fa'ilnya apa? Muzakkar. Muzakkar. Wa huwa ismul zahir. Ya, isim zahir. Ya, artinya apa? Siapa yang pergi? Ali, ya, Ali pergi. Berarti Ali itu jelas ya, orangnya siapa, Ali itu jelas. Makanya disebut dengan ismul zahir, ya. Ali itu disebut dengan ismul zahir karena jelas, orangnya jelas, Ali, ya. Ikutin ismul zahir. Ismul zahir. Ya, isim yang jelas, orangnya jelas. Nah, sekarang contohnya. Zahab ta. Baik. Aina al-fi'il? Zahaba. Fi'lun. Aina fi'lun? Zahaba. Baik. Aina al-fa'il? Aina al-fa'il? Fa'il? Anta. Ta itu apa istilahnya? Ta ini istilahnya apa? Mudmar. Ya, domirun atau al-mudmar. Domirun, ya. Domirun. Ya. Kenapa disebut dengan domir? Karena nggak bisa ditentukan anta itu, kamu itu siapa orangnya, ya. Kecuali terjadi dialog baru ketahuan, ya. Maka disebut dengan domir. Domirnya jenisnya apa ini? Domir apa namanya? Ini namanya domirun. Anta. Domirun muttasil, ya. Ini bentuknya adalah disebut dengan domirun muttasil. Artinya domir yang bersambung dengan fiil. Nah, jadi jenis fa'il itu ada dua. Yang pertama ismuz zahir, fa'ilnya berupa isim yang jelas, ya. Ada bendanya, tertentu bendanya jelas. Yang kedua domir, kata ganti. Nah, domir juga ada dua. Yang pertama domir muttasil yang jelas, kelihatan tandanya atau bersambung dengan fiil jelas. Yang satu lagi contohnya kata zahaba. Zahaba apa artinya kalau bahasa Indonesianya? Ya pergi. Dia pergi. Ainal fi'li? Fi'ilnya mana? Fi'ilnya mana? Zahaba. Fi'ilnya zahaba. Ainal fa'il? Fa'ilnya mana? Fa'ilnya domir juga, ya. Mana domirnya, kelihatan tidak? Tidak. Tidak. Namanya domir apa? Mustatir. Munfasil. Bukan munfasil, mustatir, ya. Domir sebagai fa'il itu tidak mungkin munfasil. Munfasil itu biasanya adanya sebagai mubtada. Sebagai fa'il hanya domir muttasil dan domir
mustatir. Ya, kalau wujudnya nggak kelihatan namanya mustatir. Kalau wujudnya kelihatan namanya muttasil. Atau nanti dalam istilah lain kalau belajar berikutnya nanti namanya domir bariz. Ya, domir bariz. Itu disebut dengan domir muttasil. Ikutin domirun muttasilun. Domirun mustatirun. Nah, jadi di sini jenis-jenis fa'il ada 3. Yang pertama adalah isim zohir, kemudian domir muttasil bersambung dengan fi'il. Yang ketiga domirun mustatir, tersembunyi. Ya. Maka zahaba ini ada fa'ilnya, ada pelakunya. Jangan dikira hanya fi'il saja, ada pelakunya. Siapa pelakunya? Domir mustatir. Takdiruhu kalau dinyatakan apa? Huwa. Huwa, ya, kalau dinyatakan huwa. Kalau zahabat, Iya. zahabat hiya, gitu ya. Zahabat hiya. Jadi kalau zahabat ila ilal masjid. Zahabat ilal masjid. Nah, zahabat ilal masjid. Gimana cara mengartikannya? Apa artinya itu zahabat ilal masjid? Man ya'rif? Dia pergi ke Iya, dia perempuan pergi ke masjid. Fa'ilnya siapa? Domir mustatir. Takdiruhu hiya, perempuan. Ya, dari mana tandanya ada ta ta'nis? Tapi kalau umpamanya ada isim zahirnya, Fatimatu zahabat. Ya, Fatimatu. Antum kelihatan nggak nih layarnya? kelihatan. Nah, kelihatan. Khawatirnya aneh nerangin, antum nggak ngelihat. Zahabat Fatimatu ilal masjid. Gimana cara ngartiinnya nih? Zahabat Fatimah pergi ke masjid. Apa artinya? Apa artinya nih? Fatimah pergi ke masjid. Ahsan. Fatimah pergi ke masjid. Kalau ada isim zohir, maka domirnya tadi nggak diartikan. Sekali lagi, kalau ada isim zohir, isimnya tertentu udah jelas, maka domirnya tadi tidak diartikan. Tapi kalau isim zohirnya nggak ada, otomatis dia fa'ilnya adalah domir. Nah, ini kaedahnya ikhwan ya. Kalau ada fa'ilnya adalah isim zohir, maka tidak diartikan dengan domir. Kapan diartikan dengan domir? Kalau isim zohirnya tidak ada. Baik, hakaza. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan, tafadhol, silakan. Kalau tidak, kita lanjutkan ke tadribat. Nanya Ustaz. Tafadhol. Kalau tadi kan ini sih apa ya, seperti kayak memastikan saja. Kalau dia misalnya musanna gitu ya, berarti kalau dalam jumlah isminya predikatnya itu berarti dia mengikuti musanna juga gitu ya Ustaz ya. Ya, dia akan mengikuti musanna. Contohnya adalah ini, kita balik ya. Antum kelihatan apanya layarnya ya, Word-nya ya. Word-nya kelihatan nggak nih? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan. Ini kita balik. Salah. Fatimahnya kita hilangkan. Di sini kita kasih umpamanya kira-kira apa fa'il yang sesuai dengan zahabat selain Fatimah? Tolib misalnya. Tolib. Boleh nggak seperti ini?
Tolibatun. Harus pakai tamar buto. Tolibatun. Boleh nggak tolibatun zahabat ilal masjid? Boleh, Ustaz. La yajuz. Boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena tolibah ini posisinya sebagai sebagai mubtada. Kalau sebagai mubtada harus tertentu. Bagaimana supaya jadi tertentu dia? Tolibatun. At-tolibatu. Ya, dikasih alif lam. Atau dijadikan idofah ya. Disandarkan ke kata lain. Tolibatul madrasah. At-tolibatu zahabat ilal masjid. Nah, maka ini sama-sama tunggal. Tapi umpamanya ini kita ganti muannats, musanna 2 ya. At-talibah. Tolibatani. Nah, at-talibata ini gitu ya. Maka fiilnya gimana? Fiilnya mengikuti. Fiilnya juga harus musanna. Apa musanna dari zahabat? Fiil madhi. Musanna dari zahabat. 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 Hah? Zahabat. 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 Zahaba au Zahabat. laisa zahaba. Tapi apa? Ya, ada tatanisnya. Zahabata. Ahsan, zahabata. Gitu ya. Zahabu, zahabata gitu ya. Jadi dia ngikutin seperti itu. Sekarang kalau dia jamak dari talibat apa? Jamak dari talibatani. Tolibata. Toh? Jamak dari talibatun apa? Tolibatu. Ahsan. Jamak apa jadinya? Jamak muannas. Maka fiilnya atau predikatnya harus menyesuaikan juga. Jadinya apa? Zahabna. Ahsan. Pakai nun niswa ya. Zahab. Nah, nanti untuk memahami ini harus mengingat kembali perubahan fiil madhi ya. Mengingat kembali perubahan fiil madhi. Zahabna. Kalau umpamanya talibatu ini dirubah menjadi mufrad muzakkar, at-talibu. Maka fiilnya jadi apa? Zahaba. Kalau at-talibani. Zahaba banyak. Kalau at-tullabu. Zahabu. Hakaza ikhwan. Nah, jadi kalau bentuknya jumlah ismiyah, isimnya didulukan, fa'ilnya dimajukan, maka otomatis kalau dimajukan dia bukan fa'il lagi namanya. Tapi apa namanya? Mubtada. Nah, sedangkan zahabna ini menjadi khobar, tapi namanya khobar jumlah. Kita belum belajar, ya. Namanya khobarul jumlah. Nanti di buku berikutnya kita akan belajar namanya khobarul jumlah. Kita belum belajar, ya. Mubtada'nya yang ada di awal, kemudian khobarnya berupa khobar jumlah. Soalnya nanti pada pelajaran berikutnya. Intinya kalau bentuknya jumlah ismiyah, maka fiilnya mengikuti. Mufrad, musanna, jamak, ya. Tapi kalau bentuknya fi'liyah, fiilnya duluan, maka dia hanya terpengaruh muzakkar muannas. Kalau fa'ilnya pelakunya muzakkar, maka fiilnya muzakkar juga. Tapi kalau fa'ilnya muannas, maka fiilnya harus dikasih ta ta'nis. Kalau fiil madhi di belakang. Kalau fiil mudhari, maka fiilnya kalau muzakkar pakai ya, yazhabu. Kalau muannas tazhab. Hakadha. Paham teman ikhwan? Intinya di sini kalau masih antum ada yang bingung, intinya
yang paling penting adalah antum memahami apa itu fa'il, ya. Nggak usah bingung-bingung ya. Yang penting antum pahami ini saja tadi. Kaidah ya. Ini ya kaidah. Antum pahami. Fa'il adalah isim yang menunjukkan sesuatu atau seorang yang melakukan pekerjaan. Ya, wa yakunu marfu'an, hukumnya adalah marfu. Ya, hukumnya itu marfu, di baris dhammah kan. Tapi keadaannya nggak selalu baris dhammah. Kapan dia baris dhammah? Kalau kondisinya mufrad, tunggal, atau jamak muannas salim, contohnya muslimatu, kalau tunggal al-islamu, kemudian kalau jamak taksir al-ulama'u. Kalau fa'il seperti ini, maka tanda marfu'nya adalah dengan dhammah. Fa'il itu posisinya setelah fi'il. Artinya fi'il itu adalah kata kerja baru yang melakukannya atau yang mengerjakannya, namanya fa'il, ya. Jadi kalau di Indonesia berarti dibalik, ya. Predikat dulu baru subjeknya. Nah, di Indonesia nggak ada istilah itu. Makanya tadi kita latih ketika menerjemahkan dari subjeknya dulu, walaupun di dalam bahasa Arabnya fa'il dulu, fi'il dulu baru fa'il. Kemudian fa'il itu marfu'nya bisa dengan alif. Kapan marfu'nya dengan alif? Kalau dia musanna. Marfu'nya dengan waw kalau dia jamak muzakkar salim. Kemudian fa'il itu menjadi muannas, fi'il itu menjadi muannas pakai ta ta'nis di belakangnya, zahaba jadi zahabat kalau fa'ilnya pelakunya adalah muannas, perempuan. Contohnya darosatil muslimat. Asalnya darosat al muslimat. Nah, maka karena tanya sukun, di depannya alif lam sukun, maka sukun yang pertama dihidupkan. Darosatil muslimat. Kalau muzakkar nggak pakai ta. Darosal muslimuna. Akada. Wadih. Nah, soal ada pertanyaan? Soal akhir? Kalau tidak kita lanjut ke tadribat, ya. Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Soalnya latihannya kita coba sedikit, setelah itu pekan depan kita sempurnakan. Besok insyaallah kita belajar al-aqidah at-tahawiyah. Sudah lama nggak belajar ya. Hari Jumat ya. Kita coba yang